Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ta'wil al-Qur'an ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam kita hatur limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta mereka yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Asyratus Sa'ah terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, yang mana ini adalah bahagian dari keimanan kita, yang tidak akan sah iman kita kecuali dengan mengimani akan adanya hari kiamat, hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan telah banyak peringatan-peringatannya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini semakin membuktikan akan kebenarannya apa yang terjadi dan realita yang kita saksikan, bahwa tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terjadi di zaman kita ini, dan ini semakin menambah keimanan kita akan pastinya hari itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan tanda-tanda kiamat sudah kita jelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada alamatu as-sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat, dan ada al-alamatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Dan kita mulai dari pembahasan tanda-tanda kecil hari kiamat. Tiga hal yang sudah kita sebutkan dari tanda kecil hari kiamat. Yang pertama adalah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pertanda dekatnya kiamat, dan itu sudah terjadi semenjak 1400 abad atau 1400 tahun yang lalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah terutus. Kemudian yang kita sebutkan juga terbelahnya bulan, yang ini merupakan perkara dan fenomena yang sudah juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Dan fenomena bahwa bulan telah terbelah itu sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang ketiga yang kita sebutkan adalah mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dijadikan sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Dari al-alamatus sughra, tanda-tanda kecil bahwa kiamat sudah hampir tiba. Kemudian kita akan lanjutkan dari pembahasan terkait tanda-tanda kecil hari kiamat yang disebutkan di dalam kitab ini berikutnya, yaitu Fathu Baitul Maqdis, ditaklukkannya Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ditaklukkannya, dikuasainya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di negeri Palestina, yang mana Baitul Maqdis tatkala itu dikuasai oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Maka dari kabar gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, dan itu menjadi pertanda dekatnya kiamat, bahwa kelak Baitul Maqdis akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, yakni akan berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, dan memang Baitul Maqdis ini adalah tempat suci dan masjid yang mulia yang diagungkan oleh umat Islam. 3 masjid yang termulia di dunia ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidun Nabawi yang ada di Makkah dan Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Palestina, negerinya para nabi dan para rasul. Yang Rasul sebutkan bahwa salat di Baitul Maqdis, salat di Masjidil Aqsa, ya, 1 kali salat di sana lebih utama dari 500 kali salat di masjid yang lain. Jadi kita sholat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, 1 kali sholat di sana lebih baik daripada 500 kali sholat yang kita kerjakan di masjid yang lain. Nah, ini menunjukkan luar biasanya Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis ini. Nah, dan saking mulianya juga Baitul Maqdis ini pernah dijadikan sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Sebelum kiblat kaum muslimin menghadap ke Mekah. Jadi awal-awal Islam, kaum muslimin itu ketika sholat bukan menghadap Ka'bah dulu, Pak, tapi menghadap Baitul Maqdis. Itu awal-awal Islam dulu. Kemudian Nabi berdoa supaya arah kiblat dipindah. Maka Allah kabulkan doanya Nabi. Nah, kemudian arah kiblat dipindah, bukan lagi ke arah Baitul Maqdis, tetapi ke arah yang lebih mulia daripada Baitul Maqdis, yaitu arah Ka'bah. Nah, itu sejarahnya. Akan tetapi tetap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah kepunyaannya kaum muslimin. Dan tatkala Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, kelak Rasul kabarkan bahwasanya Baitul Maqdis akan dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Dan ini berdasarkan hadis Auf bin Malik. Dalam hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 tanda sebelum datangnya kiamat. Nabi sebutkan diantaranya Fathu Baitil Maqdis, ditaklukkannya, dikuasainya kembali Baitul Maqdis. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya penaklukan Baitul Maqdis ini, dikuasainya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin? Sudah terjadi, Pak, yaitu di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu. Beliaulah yang menaklukkan Baitul Maqdis, dan itu terjadi pada tahun 16 Hijriah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahli sejarah. Dan Umar radhiyallahu anhu sendiri yang menaklukkan Baitul Maqdis tatkala itu, ya, dan mengadakan perjanjian damai di sana. Nah, kemudian beliau Umar bin Khattab mensucikan Baitul Maqdis dari orang-orang Yahudi dan Nasara, dan beliau membangun masjid, ya, pada kiblat Baitul Maqdis. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Iya. Maka ini dari kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun mungkin mengawasi orang-orang yang berbuat makar di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan Allah akan menghancurkan orang-orang kafir yang menginginkan kejelekan kepada kaum muslimin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ditaklukkannya Baitul Maqdis, dikuasainya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin, ini merupakan pertanda kiamat sugra, pertanda kecil hari kiamat, dan ini pun sudah terjadi. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan di sini dari tanda kecil hari kiamat, ta'un amwas, tersebarnya penyakit ta'un, yaitu wabah penyakit yang sangat mematikan, yang berada dan bermula di daerah Amwas ketika itu. Amwas ini suatu nama daerah, yaitu nama negeri yang ada di Palestina. Nah, yang jaraknya sekitar 6 mil dari kota Ramlah, yaitu dari arah Baitul Maqdis. Jadi dulu pernah terjadi penyakit atau wabah penyakit. Nah, ini yang disebut dengan taun. Yang disebut dengan taun Amwas. Karena memang berasal dari negeri itu, dari kota itu, dari Amwas. Nah, wabah penyakit ini sangat mematikan ketika itu, dan membunuh manusia dengan sangat cepat. Wabah penyakit, dan tersebar. Ya, kalau kita mungkin di zaman sekarang ini namanya virus corona, ya, tersebar luar biasa. Ya, karena tentunya ini pun dipengaruhi oleh mobilitas kita, ya, manusia pada hari ini, sehingga bukan lagi tersebar di satu daerah, tetapi sudah tersebar di seluruh dunia. Nah, kalau dulu masih terbatas, karena memang ruang gerak orang dulu kan tidak ada pesawat kayak zaman sekarang, Pak, sehingga penyakit, wabah penyakit itu lebih mudah tersebar. Kalau dulu tidak sampai seperti itu, ya, hanya terjangkiti di daerah Palestina dan sekitarnya pada saat itu. Nah, ini ternyata sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, ta'un Amwas ini datang dalam hadis Auf bin Malik juga, dalam riwayat Imamul Bukhari, hadis yang tadi kita bacakan, u'dud sittan baina yaday sa'ah, hitunglah 6 sebelum datangnya kiamat. Nah, Nabi sebutkan salah satunya thumma mutan, kemudian mutan. Mutan ini penyakit yang tadi, wabah penyakit yang menyebar, yang terjadi besar-besaran dan menimbulkan korban yang sangat banyak, ya, sampai dikabarkan oleh Nabi, ya'khudhu fikum kaku asil ghanam, dia merenggut nyawa-nyawa kalian seperti penyakit yang ada pada kambing. Yang mana ketika wabah penyakit menyerang kambing itu, ya, disebutkan tidak lama setelah itu dia akan mati, keluar dari hidungnya sesuatu yang mengalir, kemudian mati secara tiba-tiba. Ini wabah yang biasa menyerang hewan-hewan ternak, terutama kambing.
Ini Nabi gambarkan seperti itu. Ya. Nah, kejadian ini terjadi di zaman sahabat. Jadi sahabat ketika itu masih banyak tersebar. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, inna hadhil ayah, sesungguhnya tanda kiamat ini zaharat fi ta'un amwas fi khilafati Umar. Nampak pada ta'un amwas, penyakit atau wabah penyakit yang terjadi awal mulanya di Amwas, yaitu di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab. Berarti sudah terjadi. Dan itu setelah ditaklukkannya, dikuasainya Baitul Maqdis pada saat itu. Nah, jadi disebutkan pada tahun 18 Hijriah, ya, menurut jumhur ulama, tersebarlah penyakit atau wabah penyakit taun ini yang terjadi di daerah Amwas, yaitu suatu kota di daerah Palestina, yang kemudian tersebar juga, tapi masih di kawasan Palestina ketika itu. Akan tetapi subhanallah, sangat banyak juga merenggut nyawa kaum muslimin dan nyawa para sahabat Nabi SAW. Disebutkan dalam sejarah, penyakit taun Amwas ini korbannya sampai 25.000 nyawa dari kaum muslimin yang meninggal dunia. Dan sahabat yang meninggal ketika itu diantaranya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang dikatakan oleh Nabi aminu hadhil ummah, kepercayaannya umat ini. Sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah juga salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Juga sahabat Mu'ad bin Jabal meninggal karena penyakit taun. Juga sahabat Abul Harith Al-Asy'ari juga meninggal karena penyakit taun itu. Juga sahabat Syarahbil, itu 4 orang sahabat itu meninggal bersamaan di hari yang sama karena penyakit taun ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika tersebar wabah taun Amwas ini, kata Anas bin Malik, dalam sehari saya bisa menguburkan 10 anak kaum muslimin. Nah, jadi kalau kita Pak lihat ya, di zaman sekarang ini kayak virus corona, itu ternyata di zaman dulu sudah ada, memang sudah ada di zaman dulu wabah penyakit kayak begitu. Nah, dan memang tersebar dan mematikan juga, luar biasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu dijadikan oleh Nabi sebagai tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Tatkala tersebar penyakit-penyakit taun, wabah penyakit yang banyak menewaskan manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, dari tanda kecil hari kiamat yang disebutkan di sini, istifadatul mal wal istighna 'anis shadaqah. Istifadatul mal, orang tidak lagi butuh dengan sedekah. Jadi di akhir zaman, Pak, ya, di akhir zaman nanti harta itu melimpah ruah. Harta itu melimpah ruah, sehingga orang tidak butuh lagi dengan sedekah. Subhanallah. Nah, tentang kejadian ini itu pernah terjadi dan nanti kelak di akhir zaman juga akan terjadi. Jadi kejadian tentang masalah ini sudah pernah terjadi dan nanti di akhir zaman juga akan terjadi. Nah, tentang tanda ini disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan tegak yang namanya hari kiamat, hatta yaktsuru fikumul mal, sampai harta melimpah ruah, banyak jumlahnya di tengah-tengah kalian, fayafidha, sehingga saking banyaknya itu sampai tumpah-tumpah harta itu, hatta yuhimma rabbal mal man yaqbaluhu minhu sadaqah,
Sampai-sampai kata Nabi, orang yang punya harta itu sangat sulit untuk mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Sampai seperti itu. Wa yuda ilaihi rajul fayaqulu la arubbadi fihi. Ada orang dipanggil supaya nerima sedekah, tapi kata orang ini apa? Aku tidak butuh dengan harta. Hartanya sudah terlalu banyak. Tidak butuh dengan harta. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, disebutkan dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, kelak akan datang suatu zaman pada manusia, yatufur rajulu fihi bisadaqah minad dahab. Seseorang berkeliling membawa harta sedekah berupa emas. Keliling mau nyari siapa yang mau nerima emasnya. Summa la yajidu ahadan ya'khuduha minhu. Kemudian dia tidak mendapatkan seorang yang mau menerima sedekahnya, yang mau menerima emasnya. Karena orang sudah banyak emasnya di rumahnya masing-masing. Subhanallah. Kelak akan ada zaman seperti itu, Pak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada umatku, kata Nabi, dan membukakan untuk mereka perbendaharaan harta yang ada di bumi. Dan bahwasanya kata Nabi, kekuasaan umatku akan mencapai timur dan baratnya bumi ini. Dalam hadis Sauban, Rasulullah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, zawaliyal arda, telah mengumpulkan untukku bumi, faraitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku pun bisa melihat daerah timur dan baratnya. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, kata Nabi, saya belugu mulkuha ma zuwiyali minha, kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah dikumpulkan untukku itu. Wa utitul kanzain, dan aku akan diberikan dua perbendaharaan harta, al-ahmar wal abyad, yaitu harta yang berwarna merah dan harta yang berwarna putih. Maksudnya kata ulama, harta yang berwarna merah itu emas, harta yang berwarna putih itu adalah perak. Emas itu dari hartanya bangsa Romawi terkenal, sementara perak itu dari hartanya orang Persia di zaman itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis Adi bin Hatim, ini kita sebutkan hadis semua ini karena memang ketika kita berbicara tentang hari kiamat, ini kita berbicara sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Dalam hadis Adi bin Hatim, Adi bin Hatim bercerita, bainama ana indan Nabi SAW, ketika saya berada di sisi Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yang laki-laki ini mengeluhkan kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi tentang miskinnya dia. Lalu datang orang berikutnya mengeluhkan kepada Nabi banyaknya para perampok, para pembegal. Jadi orang-orang datang kepada Nabi, ya, mengeluhkan semua itu. Maka Rasulullah bersabda kepada Adi bin Hatim, ya Adi, wahai sahabatku Adi. Jadi dulu ada sahabat Nabi yang bernama si Adi, Adi namanya, Adi bin Hatim. Wahai Adi, hal ra'aital Hirah, apakah kamu pernah melihat kota Hirah? Kata Adi bin Hatim, lam aroha, aku belum pernah lihat ya Rasul. Kata Rasul, qad umbitu anha, aku telah dikabari tentang kota itu. Kata Nabi, kalaulah umurmu wahai Adi panjang nanti, latarayanna adh-dha'inah tartahilu minal Hirah hatta tatufa bil Ka'bah. Kamu akan melihat nanti seorang wanita yang melakukan perjalanan dari kota Hirah sampai dia tawaf ke Ka'bah. La takhafu ahadan illallah,
Tidak ada yang dia takuti seorang pun kecuali Allah. Ini maksudnya ketika itu kejadian, keadaan ketika itu sangat-sangat aman. Seorang wanita mengadakan perjalanan sendirian, dia tidak merasa takut lagi. Kenapa? Aman, Pak. Sudah amannya merata di mana-mana. Akan datang zaman seperti itu kata Nabi. Nah, maka kata Adi bin Hatim, dalam hatinya beliau berbisik-bisik, kalau begitu kemana itu ya para pembegal, para perampok, orang-orang yang jahat, suka merampok di jalan itu kemana? Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wala in tolat bika hayatun, kalau umurmu panjang wahai Adi, latuftahanna kunuzu Kisra, sungguh nanti akan dibukakan perbendaharaan Kisra, Raja Kisra pada waktu itu. Kata sahabat Adi, Kisra bin Hurmuz, maksudmu ya Rasul Kisra bin Hurmuz? Kata Rasul, iya, Kisra bin Hurmuz. Kalau panjang umurmu, lataroyanna rajul yukhriju mil'a kaffihi min dhahab aw fiddah, nanti kau akan lihat ada orang yang dia keluar membawa membawa emas atau perak yang penuh berisi di tangannya, yatlubu man yaqbalu minhu, dia cari orang yang mau menerima emasnya ini, siapa yang mau terima. Fala yajid ahadan yaqbaluhu min, tapi dia tidak dapati orang yang mau menerima itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Adi bin Hatim yang dikabari oleh Nabi tentang kejadian ini, beliau bersaksi. Nah, ini yang tadi kita sebutkan bahwa kejadian ini pernah terjadi dan nanti akan terjadi di akhir zaman. Kata sahabat Adi, sungguh aku pernah menyaksikan, aku pernah melihat seorang wanita yang dia mengadakan perjalanan dari Hirah sampai ke Ka'bah, dia tawaf di Ka'bah dan dia tidak takut seorang pun kecuali Allah. Dan aku, kata sahabat Adi, termasuk dari orang yang membuka perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi kepada beliau betul. Hanya satu yang beliau belum saksikan ketika itu, yaitu apa? Sabda Nabi SAW ketika beliau sebutkan nanti ada orang yang membawa emas di tangannya, mau nyari siapa yang mau menerima emasnya, tapi dia belum dapatkan. Nah, itu belum disaksikan oleh sahabat Adi bin Hatim. Nah, disebutkan di sini oleh pengarang bahwasanya sungguh apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW ini sudah pernah terjadi di zaman sahabat. Tatkala terjadi futuh, yaitu penaklukan negeri-negeri kaum kufar, termasuk di dalamnya Persia dan Romawi. Jadi dulu Pak, kaum muslimin itu termasuk negara adik kuasa. Kalau di zaman sekarang mungkin Amerika yang jadi negara adik kuasa. Kalau dulu kaum muslimin menaklukkan dua negara adik kuasa pada waktu itu, Romawi dan Persia. Takluk di hadapan kaum muslimin, tunduk di hadapan kaum muslimin. Nah, dari sanalah kaum muslimin mendapatkan harta yang melimpah ruah, dan itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Dan disitulah di masa Umar bin Abdul Aziz ketika memerintah menjadi khalifah, karena sudah makmur Pak, orang-orang sudah kaya-kaya semua. Ya, di masa Umar bin Abdul Aziz ada orang pengen zakatin hartanya, dia tidak ketemu orang miskin yang mau nerima zakatnya. Kenapa? Orang semua kaya semua sudah. Subhanallah. Jadi sudah pernah terjadi di masa siapa? Di masanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Tapi kalau di zaman kita sekarang kan tidak seperti itu. Nah, sekarang ini ya kita mencari orang yang menerima sedekah kita, apalagi kita bawa emas, rebutan orang, ya kan? Dan nanti akan terjadi lagi di akhir zaman keadaan yang seperti ini. Kapan itu terjadi? Di masa datangnya keluarnya Imam Mahdi.
Nah, itulah imam terakhirnya kaum muslimin, yang memimpin kaum muslimin, yang ketika itu terjadi keamanan di mana-mana, harta melimpah ruah, sampai-sampai orang bawa emasnya pakai karungan, mau sedekah dengan tetangganya. Nah, kemudian tetangganya bilang, oh di dapur saya emas juga karungan itu, mau diapain itu, saya tidak terima lagi emasmu. Subhanallah, sampai seperti itu Pak. Emas itu dibawa oleh pemerintah kaum muslimin di masa Imam Mahdi, kemudian diumumkan, siapa yang mau ambil emas datang ke sini, siapa yang mau ambil emas datang ke sini, dan tidak ada seorang pun yang datang. Kenapa? Masing-masing sudah punya emas di dalam rumahnya. Subhanallah. Nah, kalau sekarang kan belum seperti itu, belum ada yang seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, kata Nabi SAW, tuqi'ul ardu aflada kabidiha amsalal ustuwanah minad dahab wal fiddah. Kok bisa ya manusia punya emas masing-masing di rumahnya, itu bagaimana? Dijelaskan dalam hadits ini. Kata Nabi, kelak bumi akan memuntahkan segala perbendaharaan di dalamnya, harta-harta yang tersimpan di dalam bumi keluar semuanya. Nah, kalau sekarang kan Pak, orang harus menggali emas, batu bara, ya kan, harus digali. Nanti di akhir zaman keluar semua itu. Kata Nabi SAW, amsalal ustuwanah minad dahab wal fiddah, itu keluar dalam bentuk batangan-batangan berupa emas dan perak, kata Nabi, keluar. Subhanallah. Ini sabda Nabi Pak, dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi kita tidak mengada-ngada. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bisa kita baca dalam sahih Muslim. Qala fayaji'ul qa'il fayaqulu fi hadha qataltu. Lihat Pak, ketika orang harta sudah keluar itu, ya, emas sudah pada keluaran di muka bumi, orang bisa dapat di mana-mana emas itu. Maka datanglah orang yang dulu pernah membunuh, lalu dia berkata-kata, fi hadza qataltu, dulu saya membunuh orang gara-gara ini. Dia tunjuk emas, dulu saya bunuh orang gara-gara ini. Wa yaji'ul qati', kemudian datang lagi orang yang memutuskan tali silaturahimnya, lalu dia berkata, fi hadza qata'tu rahimi, karena sebab emas inilah dulu aku memutuskan tali silaturahimku. Wa yaji'us sariq fayaqul fi hadza quti'at yadi, kemudian pencuri datang juga, pencuri berkata, dulu tanganku ini dipotong gara-gara ini. Summa yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a, kemudian mereka lewati itu emas-emas itu, tidak satu pun yang mereka mau ambil. Subhanallah. Emas Pak di jalan-jalan tidak diambil. Subhanallah. Ini kejadian Pak. Iya. Mungkin kalau zaman kita sekarang ini kayak terlihat mustahil ya, tapi di akhir zaman apa yang tidak mustahil? Namanya aja sudah akhir zaman, sudah mau kiamat, ya kan? Nah orang ketika sudah mau kiamat, mau mikir harta itu sudah nggak ada lagi Pak. Mau kiamat, ya, mau apa lagi? Subhanallah. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat, ada kemungkinan ya manusia sudah tidak butuh lagi dengan harta ketika mereka sudah tinggalkan harta. Ini kejadian ya, yaitu ketika sudah muncul tanda kiamat yang besar. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu apa? Api yang menggiring manusia, yang nanti membuat mereka akan berkumpul di suatu tempat. Jadi subhanallah Pak, nanti akan kita kisahkan ya, api ini yang nanti keluar dari daerah Aden, daerah Yaman, itu keluar, kemudian apinya berjalan Pak, apinya berjalan, dan itu nanti di akhir zaman. Kemudian karena api ini berjalan seakan-akan mengejar manusia, maka manusia pun berlari, akhirnya mereka berkumpul di suatu tempat, dan tidak ada yang bisa tinggal diam ketika itu. Kapan tinggal akan dilalap oleh api itu. Api yang ada di daerah apa? Aden Yaman. Kata Nabi, Qa'ril Yaman, yang berada di daerah pedalaman Yaman. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia sudah dikejar sama api itu, nah di saat itulah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar,
perbendaharaan bumi keluar, emas, perak keluar. Tapi orang mau ngambil seperti itu untuk apa? Justru orang melepaskan semuanya supaya dia bisa ringan untuk berlari dan terus berlari, sampai akhirnya mereka terkumpul di sebuah tempat. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan kiamat. Ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka terjadilah kematian di seluruh penjuru manusia. Tidak ada satupun yang tinggal dari makhluk hidup ketika itu. Nah, itu nanti di pembahasan terakhir, Pak, akan kita kisahkan bagaimana manusia ketika itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya di sini ingin disebutkan bahwa dari tanda kiamat yang sudah pernah terjadi dan nanti akan bakalan terjadi, yaitu tatkala manusia, tatkala harta sudah melimpah ruah, kemudian manusia sudah tidak butuh dengan harta, tidak butuh lagi dengan sedekah. Tanda kiamat sudah mau dekat. Tanda kiamat sudah mau dekat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kita akan sebutkan di sini terkait dengan tanda dari tanda-tanda kecil hari kiamat, yaitu zuhurul fitan. Bermunculannya fitnah-fitnah di mana-mana. Nah, ini juga tanda-tanda kiamat, Pak. Ketika bermunculan fitnah di mana-mana. Fitnah itu dalam bahasa Arab maksudnya ibtila, bala. Maksudnya imtihan, ikhtibar, ujian dan cobaan. Nah, yakni beraneka ragam ujian dan cobaan. Belum selesai ujian yang satu, datang lagi ujian berikutnya. Belum selesai ujian ini, datang lagi ujian berikutnya. Terus menghantam manusia ketika itu. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, silih berganti menimpa. Nah, termasuk musibah di sini, Pak, luas pengertiannya ya. Bisa bermakna musibah. Musibah di sini bisa bencana alam yang terjadi. Bisa juga bermakna kerusakan dalam bentuk manusia terlalu banyak yang kafir kepada Allah. Manusia terlalu banyak yang rusak, terlalu banyak melakukan perbuatan dosa, tersebarnya pembunuhan di mana-mana, terjadinya perzinahan setiap harinya di mana-mana. Kemudian harta riba dilegalkan, dihalalkan, perzinahan dihalalkan. Ini fitnah yang dimaksud. Kerusakan terjadi di mana-mana. Pertanda hari kiamat sudah mau tiba. Karena tidaklah kiamat ini terjadi, kata Nabi, illa ala syirarin nas, kecuali terhadap manusia yang paling buruk. Saking buruknya manusia tatkala itu, nauzubillahi min dalik, mereka nauzubillahi min dalik melakukan hubungan layaknya suami istri, bukan lagi di tempat-tempat yang tertutup. Saking rusaknya manusia, moral manusia ketika itu, Pak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengabarkan fitnah-fitnah yang bergejolak dan bergelombang. Jadi fitnah itu ibarat gelombang, karena terus berjalan dan terus menghantam. Sebagaimana gelombang itu kan terus mengalir dia, terus berombak dia, sampai menghantam dia. Nah, fitnah itu kayak begitu. Ya, saking ngerinya fitnah ketika itu, Nabi bersabda dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, inna baina yaday sa'ah fitanan ka qit'il lailil mudlim. Sebelum terjadinya kiamat, kata Nabi, akan tersebar fitnah-fitnah yang sangat banyak. Ka qit'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fihi mu'minan wa yumsi kafira. Di mana seseorang di pagi hari dia beriman, sore hari sudah kafir. Gara-gara fitnah tadi, Pak. Pagi beriman, sore kafir. Loh, kenapa? Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore beriman, pagi kafir dia. Karena dia mau menjual agamanya. Dia jual agamanya gara-gara pengen dapat dunia. Gara-gara ingin dapat dunia, agama dia korbankan. Pindah agama. Nauzubillahi min zalik. Ini pagi hari beriman, sore hari kafir. Ada yang sore hari beriman, pagi hari kafir. Nauzubillahi min dzalik.
Kemudian kata Nabi, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk dalam fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal masyi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal masyi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan lebih baik dari berlari-lari kecil. Fakassiru qasiyakum. Maka patahkanlah busur-busur kalian, kata Nabi. Wa qatti'u autarakum. Kemudian putuskanlah tali busur kalian. Wadribu bisuyufikum. Pukullah dengan pedang-pedang kalian al-hijarah, batu-batu itu. Fa in dukhila ala ahadikum. Kalau fitnah masuk menemui kalian, faliyakun ka khairi ibnai Adam. Jadilah kalian seperti salah satu dari dua anak Adam, yaitu si Habil. Karena ada anak Adam itu kan dua orang itu Pak. Ceritanya itu si Qabil sama si Habil. Si Qabil itu durhaka, si Habil itu taat. Nah, si Habil inilah yang taat. Jadilah kamu seperti si Habil, ya, yaitu manusia yang taat. Jangan kamu menjadi seperti si Qabil yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga terjadi, menjadi pertanda kiamat itu sudah mau tiba, yaitu tatkala fitnah tersebar di mana-mana, tatkala fitnah tersebar merajalela, kerusakan terjadi di mana-mana, tidak bisa terbendung. Kerusakan bukan semakin bagus, bukan semakin terobati, justru semakin melebar, justru semakin parah. Tidak bisa terobati dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tegaknya kiamat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan tanda-tanda kecil hari kiamat, dan masih akan banyak lagi pembahasan-pembahasan yang berikutnya terkait masih dalam tanda-tanda kecil hari kiamat sebelum kita masuk dalam pembahasan tanda-tanda besar hari kiamat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Naktafi bihadal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.